Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Ankabut ayat 14, surat 29. Ayat yang akan kita baca cukup panjang. Ini ada 14 ayat pengulangan kisahnya sudah sering kita bahas. Ayat-ayat seperti ini untuk menguatkan sebagai zikir. Kita baca bareng saja langsung dari ayat 14. Mangga hiji dua tilu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Langsung fa'akhadhahumut tufanu wa hum zalimun fa'anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Wa Ibrahim id qala liqaumihi ibudullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu indallahir rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'alal rasuli illal balaghul mubin. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa thumma yu'iduh. Inna dzalika 'alallahi yasir. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq thumma Allahu yunshi'un nash'atal
yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u wa ilaihi tuqlabun wa ma sama wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika ya'isu mir rahmati wa ulaika lahum adzabun alim fama kana jawab qaumihi illa an qalu qtulu aw harriqu fa anjahu Allahu minan nar inna fi dzalika la ayatil liqaumin yu'minun wa qala innamat takhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainikum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Saya deh wa wahabna lahu ishaq wa yaqub wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Walaqad dan sungguh arsalna kami telah mengutus Nuhan Nabi Nuh ila qaumihi kepada kaumnya
Falabitha, maka beliau tinggal fihim, di tengah-tengah kaumnya, alfasanatin, selama 1000 tahun, illa, kecuali khamsina aman, 50 tahun. Jadi maksudnya 950 tahun. Kata Ibnu Abbas, diutusnya di usia 40 tahun, lalu berdakwahnya 950 tahun. Lalu sesudah itu ada topan, kan, banjir besar. Sesudah banjir besar itu hidup 60 tahun. Jadi 1000 tahun lebih. 950 tahun itu dakwahnya. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis Bad'ul Khalqi. Bad'ul Khalqi itu kosmologi, ya. Jadi awal mula penciptaan, Nabi Adam itu tingginya 60 dhira', ya. 60 dhira' teh ya kurang lebih 60 meter lah. Dan umurnya panjang, terus menurun sampai seperti sekarang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 70. Ya, bapak-bapak antos 60, tinggal ngitung hari, Pak. Bonusna moal leuwih loba. Cenah usargeun 40 nya biasana ieu mah. 40 mah lilakene biasana. Anu 60 tahun masa kedap deui komo 70 tahun mah pantis tanya. Malam deui. Fa'akhadhahumut tufan, maka menimpa mereka tufan, angin besar yang jadi banjir. Wahum dzalimun, dan mereka semua dolim. Kedoliman kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh ini kan ka Nabi Adam teh 5 keturunan, ya. Jadi tidak jauh dari Nabi Adam. Kedolimannya dijelaskan di surat Nuh, umat yang pertama kali bikin berhala, ya, itu umat Nabi Nuh, yang disebutkan di Al-Quran, waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Itu nama-nama orang solih, kemudian meninggal, dijadikan kuburannya kemudian dikunjungi disembah jadi berhala, gitu. Dan dari sejak itu sampai hari ini semua penyembahan berhala itu pasti berawal dari tokoh-tokoh yang terlalu ditokohkan, ya. Makanya hati-hati ya dengan kultus individu. Fa'anjainahu, maka kami menyelamatkan Nabi Nuh wa ashabas safinah, dan yang naik perahu. Walau alam perahunya segede apa, tapi memang di Al-Quran min kullin zawjaini itsnain, semuanya tanam-tanaman, hewan-hewan sapasang, agar nanti sesudah beres banjir bisa melanjutkan kehidupan. Kalau nggak dibawa ke neangan sapi, neangan domba, dibawa semua. Jadi perahunya kemungkinan cukup besar. Konon perahu Nabi Nuh itu yang sekarang ada di pegunungan di Turki, ya. Walau alam, ada teu apal orang tuh bisa nanya Nabi Nuh. Wa ja'alnaha, dan kami menjadikannya ayatan, sebagai tanda peringatan lil alamin, bagi seluruh alam, ya. Dan kisah Nabi Nuh ini ada juga di Yahudi, di Kristen. Umat manusia itu kan sudah kedatangan nabi-nabi. Semua nabi pasti mengajarkan tentang Nabi Nuh, ya. Awal kekafiran itu, kemusyrikan di umat Nabi Nuh. Wa Ibrahima, dan kami telah mengutus Ibrahim, idz qala, ketika berkata, liqaumihi, kepada kaumnya, Ubudullah, sembahlah Allah, wattaqu, dan takutlah kalian kepadanya, ya. Nabi Ibrahim diutus di bangsa Babilonia, Mesopotamia, daerah Irak, ya. Dan saat itu berhala-berhalanya besar-besar, sampai sekarang juga masih ada peninggalannya.
Dzalikum itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian berilmu. Ya, jadi konsistennya para nabi mah tinggalkan togut, ibadah hanya kepada Allah. Innama hanya saja ta'buduna, kalian menyembah min dunillah, selain Allah, autsanan, berhala-berhala. Dalam ayat yang lain Nabi Ibrahim di surat Maryam protes kan ke bapaknya, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Kenapa menyembah benda mati? Benda mati nggak bisa apa-apa. Ya. Kata para saintis, tauhid itu erat kaitannya dengan sains. Ya. Karena masyarakat bisa beralih ke sains itu kalau melepaskan mitos. Pan di umat baheula mah ieu aya anuannya, ieu aya nu bogana gitu, siluman teh naon teh gitu. Mitos. Makanya enggak mungkin berpikirnya saintis ilmiah. Nah, Islam mah dari sejak awal menghilangkan mitos-mitos. Tapi tidak dihilangkan semua. Ari ku orang sekuler mah dibabat kabeh jeung keyakinan Allah Rabbul Alaminnya. Kalau Islam enggak, dihabiskan mitos-mitos, tapi nilai kepada Allahnya masih ada. Allah Rabbul Alamin, semuanya diciptakan oleh Allah. Jadi sains jika modern ting ulah, sains modern dibabat jeung agama-agamana. Ai Islam mah ngababat mitos, tapi menanamkan tauhid. Semuanya ini karena Allah. Wa takhluquna, dan kalian menciptakan ifkan, kebohongan. Sering ya di dalam berbagai ayat, mana sultannya, ya, mana bukti yang kuatnya. Apa sultan itu? Seorang rasul yang membawa kitab, membawa wahyu, ya, berdialog langsung dengan Allah, dapat wahyu dari Allah, dan bukti wahyunya ada, dan bukti wahyunya itu betul-betul wahyu Allah. Kalau tidak ada seperti itu, ifkan, semuanya bohong. Mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu. Innalladzina, sesungguhnya berhala-berhala yang ta'budun, kalian sembah, min dunillah, selain Allah, la yamlikuna, tidak berkuasa, lakum, untuk kalian, rizkon, memberi rizki. Fabtahu, maka carilah indallah, di sisi Allah, ar-rizqo, rizki. Wa'buduhu, ibadahlah kepadanya. Washkurulah, dan syukurlah kepadanya. Jadi modus umat-umat terdahulu itu nyembah berhala itu karena ingin rizki. Sampai hari ini juga begitu kan, masih ada. Naon make batu ali warna hijau, ieu cenah jodoh. Ieu warna biru ngalancarkeun rizki, pan aya keneh. Yang begitu-begitu modus, ya, modus kemusyrikan dari sejak dulu selalu dikaitkan dengan rizki. Mitos-mitos, naon primbon-primbon, ya. Yang begitu-begitu jelas ajaran-ajaran yang jauh dari nilai-nilai tauhid. Kata Nabi Ibrahim, cari rizki mah dari Allah. Caranya apa? Ya cari dengan tetap ibadah dan syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau syukur ditambah, tapi lamun kufur disiksa. Geuning cenah itu orang-orang kafir kaya-kaya. Iya kan, itu mah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Eudeuh jiga kitu pe kafir sakalian. Ya. Saya sering cerita ya, Ustaz cenah Pak Haji pengusaha. Nah cenanya orang kafir tara zakat, tara salat, mararaju we cenah gitu. Mohon Pak Haji teh siga anak jalanan. Moal aya ujian masuk, moal aya ujian UTS nya, PTS, PAS, PAT, moal bebas we nya sakarepna.
Kalau kita sudah terikat tauhid, jadi loba ujian buat menaikkan Pak Haji yang jika kita menjig we gitu. Bebas jadi anak jalanan dek kumaha ge. Dek si bonge teh, dek si jeje teh. Bebas. Beunghar-beunghar meureun. Tapi da malila nya sanas tadrijum istidraj naik-naik dibebeutkeun wa umli lahum inna kaidi matin. Jadi kita jangan pakai cari rizki gaya orang kafir. Kita dalam konsep rizki ngarujukna orang kafir salah. Orang kafir mesti dilaporkan ke Gusti Allah. Sudah dilepas. Kalau kita terikat rizki itu dengan ibadah, terikat rizki itu dengan syukur. Makanya di Al-Quran wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki dari arah yang tidak bisa diperhitungkan. Ari urang mah pan udah diperhitungkan gitu datang-datang. Jadi kalau bapak-bapak sudah sampai di level rizkinya di luar perhitungan, eta takwa. Lantaran memang karakter orang takwa mah tarang ngitung-ngitung rizki. Ai urang mah da pagaweana jama'a malau wa addada, hitung-hitung ya sabuan malahu akhlada. Jadi kurang deui orang bertakwa itu asal makan cukup, kebetulan kagak cukup aya leuwih bro-broan ya, berbagi. Maka datangnya itu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau kita belum sampai seperti itu, ya berarti kurang takwa. Genang itu ge ngedul ka masjid, haji ngedul ka masjid, usahana maju kade, tingali usaha maju teh anggareun loba hutang mah jangar. Ada pengusaha, Ustaz cenah tong nyatong ieu ka abdi teh. Memang abdi teh usaha teh sakali eta cenah 2M, 1,5 M, tapi da eta teh cenah sekian bulaneun. Jadi irit-irit gitu cenah. Nah jero hate ribu-ribu kene berarti. Irit-irit da loba pengeluaranna. Ieu tong ningali pancek pembantuna nya eta artis nu inisialna R, wah cenah loba hutangna lieur. Unggal bulan teh ngitungan hutang. Makanya sekarang banyak para trainer finansial tapi nu syariah. Ciri bahagia hidup naon bebas tinu hutang, komo hutang riba. Karena bapak-bapak dengan punya hutang riba teh berarti sodako kanu beunghar. Sok nyicil imah kabang 15 tahun sabaraha eta leuwihna. Kan 2 kali lipat, menharga imah 500 juta jadi 1 miliar. 500 juta 15 tahun sodakoh kanu beunghar, ari kanu miskin henteu itu kan teu berkah. Unggal poe teh ngitung, unggal bulan teh menang duit teh ngitung hutang we capek. Yang begitu yang Bapak mau ulah tuh. Nu kitu mah teu min haitsu la yahtasib. Justru capek jama'a malau wahdadah capek nu kitu mah kadituna hulmazatil lumazah. Boga pagawe pasea jeung pagawe nya. Boga customer pasea ka mana-mana tapi omongan we. Enggak ada bahagianya. Jadi rumusnya kita enggak boleh luntur konsep cari rezeki nu islami mah ibadah syukur kan banyak berbaginya ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ai urang mah pan boga nikmat manua tapi lamun ka susah jazua. Mun keur susah saer teh saat tauhid kudu apal. Mun keur ngeunah hepepe gitu. Ya, padahal orang bertakwa itu kalau sedang senang berbagi, mun sedang susah innama asku bathi wa uzni ila Allah, cukup ka Allah curhatna. Jadi konsepnya ibadah dan syukur, berbagi. Dengan syukur sok bayangkan kalau
bapak tadinya daripada nyicil kabang aya duit leuwih berbagi kepada fakir miskin, didoakeun ku fakir miskin teh moal aya humazatil lumazah. Tapi lamun riweuh hutang kabang ku pagawena wae ge humazatil lumazah, ku stafna wae ge humazatil lumazah dipoyok, bahkan ku pamajikanna ge ai salaki cenah pedit. Susah ya. Budakna wae ge dihina ya. Karena kurang ibadah dan syukur. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya kalian dikembalikan, dipulangkan. Kita kaya sekaya-kayanya buat apa sih? Kan ujung-ujungnya pulang kepada Allah. Maka dari itu sayang kalau kita cari rizki tidak ada ibadah, tidak ada syukur, kan nanti pulang kepada Allah. Wa in tukadzibu, jika kalian mendustakan, faqad, maka sungguh kadzaba, telah mendustakan umamum min qablikum, umat-umat sebelum kalian. Nah gini Pak, mun urang nyeri hate, bae Nabi Muhammad ge nyeri hate. Kalau kita ada yang menghina, ada yang memfitnah, nggak apa-apa tuh EGPW, wa'arid anil jahilin, tinggalkeun nu bararodong. Nabi Muhammad oge baheula difitnah, dihina. Ya bukan kita saja. Ya tongsok naon baper. Baper rasaan urang ngungkul nu susah teh gitu. Santai we ya. Maksud santai teh nya ngadoa we, zikir ka Gusti Allah ya. Doa itu kan senjata orang yang dolim ya. Diabadikan di ayat pertama surat An-Nisa juz ke-6. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qaul illa man dulim. Da senjata urang. Tinggal ngadoa Gusti ngan kamari teh nya si eta cilakakeun ulah kitu. Nya kalau si eta cilakakeun, kalau dia tidak layak celaka jadi urang nu dicelakan. Seandainya dia benar yang memfitnah saya, dina hadisna kan yang pernah saya bahas, panjangkeun umurna, miskinkeun, maotkeun dina kan fitnah gitu. Teu naon papek ngadoa we nya. Mun urang difitnah kitu we. Meskipun saya pribadi nggak sampai hati, acan-can pernah ngadoa gitu, meskipun boleh ya. Jadi kalau kita udah jujur dianggap bohong, dah baheula lagi karena itu Nabi jujur dianggap bohong, jadi udahlah santai. Kalau kita betul sakit hati ngadoa we ka Allah tah jiga Sa'ad bin Abi Waqqas, Gusti lamun bener tapi make lamun. Soalnya lamun teu pake lamun bahaya. Kalau salah kan laknat itu kembalinya kepada yang melaknat. Lamun bener dia yang memfitnah saya minta 3 kata sahabat. 1, panjangkeun umurna, sing kolot pisan sing ripuh cenah. 2, miskinkeun. 3, mati dalam keadaan fitnah ya. Fitnah itu dalam keadaan berdosa. Wa ma'alar rasul illal balaghul mubin, dan tidak ada tugas bagi rasul kecuali menyampaikan dengan jelas. Jadi asal kita sudah jelas menjelaskan, orang lain gak percaya ulah EGP santai we. Kalau kita sudah tahu ini benar, meski mayoritas masyarakat atau mayoritas umat ya, menyebut bohong, aneh, tenang we gitu. Saya kemarin ngobrol panjang lebar dengan senior saya sama dokter ya. Ana mah cenah ningali antum cenah meuni senang cenah gitu. Senang naon Kang cenah. Ana mah cenah mun aya saeutik beda teh asa hariwang cenah stres dicarekan ti ditu ti dieu ente tara santai we. Kalau kita menjelaskan jelas, dasar ilmunya jelas, rujukanna ulama, mungkin itu anak teu make rujukan ulama. Orang lain protes, sarua jeung protes ka ulama. Doraka protes ka ulama. Santai we. Heuh cenah can bisa juga kitu teh cenah gitu. Jadi terkungkung we, daripada terkungkung taklid, doraka taklid manjet teh. Udahlah. Ya harusnya ijtihad itu mandiri. Ya udah gitu. Orang lain mendustakan paduli.
Kita kan jelas dasarnya. Bukan berarti kita tidak menerima kritik. Masalahnya kita sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Dasar ilmiah kita juga jelas, rujukannya jelas. Ngan batur can narima, pedah can ngarti, ya udah pikiran teuing. Awalam yarau, tidakkah mereka memperhatikan kaifa, bagaimana yubdi'u, memulai Allah al-khalqa, penciptaan, thumma yu'idu, kemudian mengulanginya lagi. Kan Allah sering mengibaratkan air hujan ya. Air hujan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lalu kan nanti lapuk lagi. Kemudian turun lagi hujan, jadi lagi gitu. Apakah mereka tidak memperhatikan itu? Inna dzalika, sesungguhnya hal itu, 'alallahi, bagi Allah, yasir, mudah. Kul, katakanlah, siru, jalan-jalan atuh. Siru teh siroh. Siroh kan perjalanan. Fil ardi, di muka bumi, fangduru, silakan perhatikan, teliti, kaifa, bagaimana, bada al-khalq, Allah memulai penciptaan. Tanah tandus ya, memang orang mah dari daerah pertanian. Tapi kalau kita datang, kalau saya dulu tak ke Agrabintanya Pak Haji Asep, itu kalau kemarau garing we. Itu tanah yang banyak padi, banyak pepohonan, ada garing rata, aya keneh potonan laptop abdi. Tapi kalau sedang musim hujan, hijau semua. Itu maksud bada al-khalq. Summa, kemudian Allah yunsi'u, menjadikan lagi, an-nas'ata, kejadian, al-akhirah, yang lain. Itu terlihat di muka bumi juga jelas. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Soalnya kan orang-orang kafir, mereka tidak percaya masa orang yang sudah mati dihidupkan lagi. Maka Nabi Ibrahim menyeru begini, tingali atuh jalan-jalan gaul, tegara raul cenah kitu. Yu'adzibu may yasha, dia akan menyiksa siapapun yang dia kehendaki. Wa yarhamu may yasha, dan akan memberi rahmat kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan hanya kepadanya kalian dibalikkan ya. Qalaba yaqlibu itu kan dibalikkan, ya maksudnya dipulangkan. Jadi gak usah terlalu berat, nanti ujung-ujungnya ketahuan siapa yang disiksa, siapa yang dapat rahmat. Wa ma antum, dan tidaklah kalian bimu'jizin, bisa berlepas diri. Arti asal mujizin itu melemahkan, fil ardi, di bumi, wala fis sama, juga di langit. Maksudnya melemahkan Allah, melemahkan malaikat, bisa lari. Memang penjara dunia bisa kabur, enggak mungkin. Wa ma lakum, dan tidak ada bagi kalian min dunillah, dari selain Allah, mi waliyin, dari yang akan memberi perlindungan, wala nasir, juga yang akan menolong. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah, wa liqaih, dan bertemu dengannya, ulaika, itulah yaisu, mereka putus asa, mir rahmati, dari rahmatku, wa ulaika, dan itulah lahum, bagi mereka, azabun alim, siksaan yang sangat pedih ya. Orang kafir itu di hati kecilnya itu tahu kan kebenaran Islam itu sudah banyak syiar-syiarnya. Paling jelas haji, kurban, Idul Fitri ya. Belum lagi Quran. Quran itu kajiannya itu melintasi abad. Kuku beda jeung Bible. Bible mah da ku penginjil nawe geus teu dipercaya, buktina pakai hermeneutika. Tapi kalau Quran diserang di mana-mana kuat ya. Itu sebetulnya sudah jadi bukti, tapi dak geus putus asa. Putus asa teh jika pemain bola nya peleuheun geus usaha.
Maka dari itu di Al-Qur'an ada la tayasu mir rahmatillah, innahu la yayasu mir rahmatillah ilal qaumul kafirun. Kalau kita putus asa, Allah tidak akan mengampuni saya, tidak akan memasukkan saya ke surga. Orang kafir gitu. Jangan pernah putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah pasti mengampuni semua dosa. Fama kana jawaba qaumihi, maka tidak ada jawaban kaumnya illa kecuali qalu, mereka berkata, uqtulu, bunuh dia, au hariku, bakar dia. Tuh, kita difitnah pernah kieu paehan bakar, insyaallah-nya moal. Ini Nabi Ibrahim sampai dihukum mati, hukum matinya juga dibakar. Fa'anjahullahu minan nar, tapi Allah menyelamatkan dia dari neraka. Inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu la ayat, benar-benar jadi tanda liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Nabi Ibrahim sudah diancam diteror, tidak berhenti. Urang mah pan geus diteror kadang takut. Terus waqala innamat takhottum min dunillahi autsana, sungguh yang kalian buat selain Allah sebagai berhala. Mawaddah teh saling cinta, bainikum, di antara kalian, fil hayatid dunya, di kehidupan dunia. Sok tiga nu percaya batu ali pan nyaah keneh ka batu ali tibatan ka pamajikanna. Tsumma yaumal qiyamah, kemudian pada hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'din, sebagian kalian akan kafir kepada sebagiannya lagi. Wa yal'anu ba'dukum ba'da, sebagian kalian akan melaknat sebagiannya lagi. Buddha ngalaknat nu nyembahna ngalaknat Buddha, sia cenah gara-gara sia. Cek Buddha maneh wah silih laknat. Wa ma'wakumun nar, tempat kalian semua neraka. Wa malakum min nasirin, tidak akan ada yang menolong kalian. Jadi ini sudah dihukum, ini tidak membuat Nabi Ibrahim jempai si teror terus, berani. Fa'amana lahu Lut, maka beriman kepada Nabi Ibrahim Lut. Lut ini keponakannya. Wa qala, dan Nabi Ibrahim berkata, inni muhajirun ila rabbi, saya akan hijrah kepada Rabbku. Innahu huwal azizul hakim, sesungguhnya dia maha gagah lagi maha bijaksana. Jadi sejak dihukum bakar itu Nabi Ibrahim kemudian hijrah terus ke berbagai negara sampai ke Mesir, Firaun, sampai nanti meninggal di Hebron. Hebron itu di tepi barat dan di Palestina. Dari Irak itu kurilingan ke Mesir. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, kami berikan kepadanya Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Tentunya Nabi Ismail ya di ayat yang lain. Berarti sampai ke Makkah, hijrah nanti. Wa ja'alna, dan kami menjadikan fi dzurriyyatihi, dalam keturunannya, an-nubuwah, kenabian, wal kitab, dan kitab. Wa atainahu, dan kami berikan kepada Nabi Ibrahim ajrohu, ganjarannya, fid dunya, di dunia. Wa innahu fil akhirah, dan sungguh dia di akhirat, laminas sholihin, betul-betul termasuk orang-orang yang soleh. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.